Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-12. Semoga semua rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan amal soleh kita, menjadi wasilah Allah ridho menghapus dosa-dosa kita, memasukkan kita ke surganya, dan membebaskan kita dari api neraka. Allahumma amin. Salawatullah wa salamun semoga tetap melimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan semua yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Semoga Allah ridho kita digolongkan dalam barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, karena ketaatan-ketaatan kita mulai dari hidup di dunia ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu Dr. Alamsyah memaparkan hasil riset, hasil penelitian dan studi kasus. Dilatar belakangi adanya satu peristiwa yang dialami oleh seorang pekerja ketika dia melaksanakan pekerjaannya, dia mengalami kecelakaan. Qadarullah, alat yang digunakan untuk bekerja berupa besi. Ketika dia mengalami kecelakaan itu menimpa wajahnya sampai tembus di kepala. Dengan kondisi seperti itu, Allah menakdirkan masih bisa sembuh dan bisa beraktivitas. Tetapi orang ini mengalami perubahan perilaku sosialnya, emosinya, pengendalian dirinya berubah. Kondisi ini memotivasi beberapa dokter untuk mengadakan penelitian. Alhasil dari penelitian yang didapatkan data bahwa di otak manusia ini, bagian depan ini, ada yang namanya lobus frontal di bagian depan, menurut hasil penelitian ini. Dan itu berfungsi untuk mengendalikan emosi seseorang, pengendalian diri dari amarahnya. Di bagian otak itu juga mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan, perilaku dan kepribadiannya. Nah, orang ini mengalami hal seperti itu, ternyata memang di bagian otak depannya itu mengalami kerusakan. Dan ternyata kerusakan itu bukan hanya disebab atau secara umum, kerusakan lobus frontal atau otak manusia di bagian depan itu bisa dipengaruhi karena satu seperti kecelakaan seperti. Ada juga yang mempengaruhi karena faktor penyakit. Ada juga karena stroke. Bahkan dari hasil penelitian itu, lobus frontal seseorang itu dipengaruhi oleh perilaku tertentu. Misalnya, mohon maaf, pornografi
atau dalam bahasa agama kita perilaku kategori fahsya itu bisa mempengaruhi kondisi otak manusia yang berada depan. Di situ dikatakan tempatnya hormon tertentu yang di situ mempengaruhi kebahagiaan seseorang, rasa bahagia, kegembiraan, dan emosi-emosi yang lain. Nah, kondisi seperti yang sudah akut bisa diobati dengan waktu yang tidak atau cukup waktu lama untuk mengembalikan kondisi ini. Di antaranya dalam jurnal yang disampaikan itu, orang itu bisa sembuh dari gangguan seperti itu dengan latihan satu, menahan diri. Latihan menahan diri. Dilatih untuk bercakap-cakap. Dilatih untuk interaksi antar sosial dengan sesamanya. Pendek kata, cara-cara untuk mengatasi, menyembuhkan orang yang mengalami gangguan tersebut itu ada pada puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Syariat puasa yang dilakukan diwajibkan pada umat Islam ini mewajibkan kepada orang yang berpuasa itu untuk menahan diri dari lapar, menahan diri dari nafsu, atau secara syariat menahan diri dari semua yang membatalkan atau merusak pahala puasa. Oleh karenanya, orang yang senantiasa berpuasa, emosinya akan terkendali. Seorang yang melaksanakan puasa dengan baik, maka interaksi sosialnya akan baik. Orang yang melaksanakan puasa dengan baik, maka dia akan cenderung bisa mengambil keputusan dengan tepat. Orang yang melaksanakan puasa dengan baik, maka dia akan bisa mudah mengendalikan diri, tidak emosional, tidak tergesa-gesa, dan dia bisa mengambil keputusan dengan tepat karena kesabaran yang telah dilatih dalam puasa. Oleh karena itu, mari saya mengingatkan pada diri saya sendiri pada jamaah umumnya, mari puasa yang kita lakukan ini kita lakukan dengan sepenuhnya sesuai dengan syariat kita. Semua yang diharapkan untuk ditinggalkan selama berpuasa, mari kita hindari. Dan anjuran-anjuran yang dilaksanakan selama bulan Ramadan, mari kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Semoga dengan demikian ini rohani kita akan lebih sehat. Otak kita akan semakin sehat. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Sehat jasmani, sehat dan sehat rohani. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.